Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang tersedia di sebelah kanan. Jawaban yang tersedia antara lain: A. Mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diajarkan dalam Islam. B. Qadha. C. Bersabar dan tawakal. D. Al-Quran. E. Memberi salam ketika bertemu. F. Bisa berbicara ketika masih bayi. Soal nomor 21. Sikap kita menerima musibah yang bertubi-tubi. Jawabannya adalah C. Bersabar dan tawakal. Soal nomor 22. Contoh hormat kepada guru. Jawabannya adalah E. Memberi salam ketika bertemu. Soal nomor 23. Pengertian infak menurut istilah. Jawabannya adalah A. Mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diajarkan dalam Islam. Soal nomor 24. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Jawabannya adalah F. Bisa berbicara ketika masih bayi. Soal nomor 25. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Jawabannya adalah B. Qadha. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Soal nomor 26. Takdir yang sudah tidak dapat diubah lagi disebut dengan takdir titik-titik-titik. Jawabannya adalah takdir mubram. Soal nomor 27. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 menjelaskan tentang perintah toleransi dalam titik-titik-titik. Jawabannya adalah beragama. Soal nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lanjutan dari potongan ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah lita'arafu. Soal nomor 29. Orang yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah paling bertakwa. Soal nomor 30. Syakila pada awalnya tidak begitu pandai. Kemudian ia belajar dengan giat dan berdoa sehingga ia menjadi pintar dan menjadi juara kelas. Hal tersebut merupakan contoh titik-titik-titik. Jawabannya adalah qadar. Soal nomor 31. Siti Maryam adalah seorang wanita yang suci. Beliau tidak pernah bergaul dengan lelaki. Sampai akhirnya beliau bermimpi dan dikaruniai seorang putra. Siti Maryam adalah ibunda dari Nabi. Jawabannya adalah Nabi Isa alaihi salam.
Soal nomor 32. Dalam keberagaman suku bangsa dan agama seperti di Indonesia, sikap yang dibutuhkan adalah jawabannya adalah toleransi. Soal nomor 33. Tersenyum kepada orang lain saat berpapasan di jalan merupakan sedekah berupa titik-titik-titik. Jawabannya adalah perbuatan. Soal nomor 34. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 diterangkan bahwa Islam adalah agama yang titik-titik-titik. Jawabannya adalah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 35. Pada saat jam pelajaran, Eko mencari pensilnya yang hilang. Ia menduga pensilnya diambil Romi, teman sebangkunya. Berprasangka buruk terhadap orang lain merupakan perilaku titik-titik-titik. Jawabannya adalah tercela. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang benar. Soal nomor 36. Jelaskan apakah perbedaan infak dan sedekah? Jawabannya adalah perbedaan infak dan sedekah adalah infak adalah pemberian yang bersifat materi, sedangkan sedekah adalah pemberian yang bersifat materi dan non-materi. Soal nomor 37. Sebutkan keteladanan para ashabul kahfi. Jawabannya adalah teguh memegang agama Islam, berperilaku hati-hati, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 38. Dalam Quran surat Al-Maidah kita dianjurkan untuk tolong-menolong. Tolong-menolong dalam hal apakah yang dimaksud dalam Quran surat Al-Maidah tersebut? Jawabannya adalah dalam hal kebaikan dan takwa. Soal nomor 39. Keberagaman yang berbeda-beda harus kita sikapi dengan kerukunan. Apakah manfaat hidup rukun? Jawabannya adalah akan terhindar dari perpecahan dan perkelahian. Soal nomor 40. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam melalui malaikat Jibril. Dari kisah Nabi Isa alaihi salam, jelaskan sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Isa alaihi salam. Jawabannya adalah selalu mengajak kepada kebenaran, senang menolong sesama, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kasih sayang. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga memberi manfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.